Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT sehingga saya bisa menyelesaikan tugas dalam pembuatan video mata kuliah pengelolaan pendidikan. Baik, perkenalkan nama saya Fauzin Syaban dari kelas Penjas 2A NPM 1921910008. Izinkan saya untuk menjelaskan atau mempresentasikan salah satu materi mata kuliah pengelolaan pendidikan tentang jenjang pendidikan beserta tujuannya. Baik, langsung saja ke materi. Berbicara pendidikan, secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI. Awal mula nama Kemendikbud RI itu Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Depdiknas RI. Di Indonesia, semua warga wajib mengikuti program wajib belajar selama 9 tahun. Di antaranya 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Kemudian Kemendikbud melakukan perubahan pada program wajib sekolah menjadi 12 tahun wajib belajar atau wajib sekolah. Di antaranya 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas dan sederajat. Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tentunya pasti ada jenjang pendidikan. Apa sih jenjang pendidikan itu? Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Di Indonesia kita mengenal ada 4 jenjang pendidikan. Yang pertama, pendidikan anak usia dini. Yang kedua, pendidikan dasar. Yang ketiga, pendidikan menengah. Dan yang keempat, pendidikan tinggi. Baik, langsung saja ke jenjang pendidikan yang pertama, yaitu pendidikan anak usia dini. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir. Rentang usianya itu sekitar 4-6 tahun. Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan agar membantu anak dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak mampu atau memiliki kesiapan dan dalam melanjutkan pendidikan lebih lanjut, yaitu pendidikan dasar. Tadi kita sudah membahas pengertian pendidikan anak usia dini. Sekarang apa sih tujuan pendidikan anak usia dini? Ada 2 tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini. Yang pertama, tujuan utama untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki pendidikan dasar dan mengarungi kehidupan yang lebih dewasa nanti. Tujuan yang kedua yaitu tujuan penyerta. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar atau akademik di sekolah sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya, yaitu pendidikan dasar ataupun pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sekarang jika ada yang bertanya, boleh enggak sih enggak masuk pendidikan anak usia dini? Boleh-boleh saja, karena pemerintah atau kementerian
mewajibkan sekolah 12 tahun itu pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah. Jadi pendidikan anak usia dini tidak termasuk ke program wajib pemerintah seperti itu. Namun jika ingin saudara atau balita Anda nanti lebih siap, lebih matang masuk ke pendidikan dasar, maka pendidikan anak usia dini ini disarankan gitu. Demi atau agar anaknya lebih siap masuk ke pendidikan dasar seperti itu. Jenjang pendidikan yang kedua yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan selama 9 tahun. 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama sederajat. Pendidikan dasar merupakan termasuk ke program wajib belajar yang diselenggarakan pemerintah. Apa sih tujuan pendidikan dasar? Tujuan pendidikan dasar ialah memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah atau pendidikan selanjutnya. Lanjut ke jenjang pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, yaitu sekolah menengah atas atau SMA, ada sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah selama 3 tahun waktu tempuh pendidikan. Pendidikan menengah juga termasuk ke program wajib belajar. Jadi ada 3, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang menjadi program wajib belajar. Apa sih tujuannya? Tujuan pendidikan menengah yaitu meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, iptek dan kesenian. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Nah, jadi di pendidikan menengah, contohnya di SMK. SMK itu mempersiapkan peserta didik untuk menjadi pribadi yang mandiri, baik itu bekerja, berwirausaha, bisa juga melanjutkan ke pendidikan tinggi seperti itu. Dan jenjang pendidikan yang terakhir atau yang keempat adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma. Ada D1, D2, D3, D4, kemudian ada sarjana, terus magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi apa sih? Tujuannya adalah mempersiapkan peserta didik, atau jika sudah masuk ke perguruan tinggi disebutnya mahasiswa, mahasiswi, seperti itu. Mempersiapkan mahasiswa atau mahasiswi menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Tujuan yang kedua, mengembangkan, kemudian menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan, serta mengoptimalkan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Seperti itu. Tadi kita sudah membahas jenjang-jenjang pendidikan beserta tujuannya. Sekarang saya akan menyebutkan apa sih fungsi pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kembali lagi ke tujuan negara.
pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa atau mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Kita sebagai mahasiswa dalam naungan keguruan, tentunya kita merupakan calon pendidik. Nah, dari tujuan-tujuan jenjang pendidikan yang sudah saya jelaskan tadi, baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan pendidikan tinggi, itu merupakan suatu tugas atau PR kita sebagai calon pendidik agar terlaksana tujuan dari jenjang pendidikan tersebut tadi, sehingga masyarakat unggul, bangsa maju, Indonesia sejahtera. Sekian dari saya, Fauzi Nur Syaban. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.